tidur, umpama kita tidur pagi kemudian bangun sore hari, kita pasti menjawab kayak kita ini tidur cuma seharian. Karena suasananya nggak jauh beda antara keseharian kita. Waktu pagi dengan waktu sore itu dari zaman dulu sampai sekarang ya seperti itu. Qalu rabbukum a'lamu bima labistum. Kemudian di antara mereka yang lebih bijak lagi menjawab, rabbukum a'lamu bima labistum. Tuhan kalian jauh lebih mengetahui berapa lama kalian berada di gua ini. Fab'asu ahadakum biwarikikum. Maka utuslah salah satu di antara kalian dengan membawa uang perak yang ada yang bersama dengan mereka. Jadi Ashabul Kahfi ini bukan orang miskin. Pemuda-pemuda Ashabul Kahfi ini orang terpelajar, anaknya orang terpandang. Jadi zaman dahulu itu kalau orangnya itu terpelajar, terpandang, pasti gerak-geriknya akan diperhitungkan. Beda dengan orang yang nggak punya nama sama sekali, pasti dibiarkan. Jadi Ashabul Kahfi ini anak-anak muda dari keluarga terpandang, dari orang kaya, di mana mereka mempunyai pemikiran yang berbeda dengan penguasa saat itu. Karena masa muda itu masa pencarian jati diri, pencarian kebenaran. Maka jangan heran kalau anak-anak muda itu kadang suka berganti-ganti, kadang ikut ke sini, kadang ikut sini, karena mereka masih dalam tahap penjajakan. Di Ashabul Kahfi seperti itu, mereka itu tidak mengikuti apa yang dianut oleh oleh penguasa saat itu. Jadi pikiran mereka, logika mereka itu bertentangan dengan keadaan. Kenapa manusia kok menyembah patung, menyembah dewa, menyembah ini dan itu. Akhirnya salah satu di antara mereka yang saat itu terbangun, kemudian untuk menguji berapa lama kita berada di gua ini, coba bawa koin perak yang kita bawa ini, kemudian carilah makanan yang ada di kota. Karena Ashabul Kahfi ini melarikan diri ke pegunungan, masuk ke dalam gua. Fab'asu ahadakum biwarikikum. Utus salah satu di antara kalian, bawa uang perak, ilal madinati, bawa ke kota. Fal yandur ayyuha azka ta'aman. Nanti kalau sampai ke kota, carilah makanan yang paling bersih, carilah makanan yang paling halal. Jangan cuma yang enak tapi nggak halal. Jadi yang dipesan itu, sampai di kota nanti carilah makanan yang halal, yang bersih, yang halal. Azka ta'aman. Ini tabiatnya orang yang beriman seperti itu. Bukan hanya sekedar makan, tapi yang dicari adalah makanan yang halal. Kalau orang sekarang kita lihat berbagai macam konten YouTube itu, karena demi popularitas mereka berani makan apa saja. Ada yang makan cacing, ada yang makan ular,
ada yang makan ini dan itu, yang kesemuanya itu yang mereka cari adalah popularitas. Tapi kalau orang yang beriman, yang betul-betul dipakai imannya, mereka akan memilih makanan mana yang halal. Azka ta'aman. Falyatikum birizqin minhu. Kalau sudah ketemu, beli makanan yang halal itu sekedarnya saja. Jangan diborong semuanya. Jadi biar orang lain yang ingin membeli barang tersebut kebagian juga. Jangan karena kita punya duit akhirnya kita borong sehingga orang lain tidak kebagian. Kayak apa? Kasus kemarin itu, minyak goreng langka itu semua diborong. Sehingga tidak memikirkan tetangganya punya minyak goreng apa enggak. Nah, itu. Jadi kalau memakai apa yang diajarkan oleh Ashabul Kahfi di situ, maka orang akan bisa menahan diri untuk memborong sesuatu. Ambil sekedarnya, ambil secukupnya. Falyatikum birizqim minhu wal yatalattaf. Dan hendaknya kedepankan rasa kasih sayang. Berperilakulah yang lembut, berbicaralah yang baik, berperilakulah yang baik. Wal yatalattaf, wala yush'iranna bikum ahada. Tapi perlu diingat, jangan sekali-kali kamu perkenalkan dirimu kepada orang lain. Jangan engkau memperkenalkan siapa dirimu kepada orang lain, apalagi kepada orang yang tidak kenal. Karena orang lain itu tidak butuh banget dengan siapa kita. Yang dibutuhkan orang lain itu bagaimana kita memperlakukan orang lain. Orang nggak butuh menanyakan ini orang faham tafsir Jalalain, ini orang pandai baca kitab dan seterusnya. Tapi ketika berperilaku kepada orang lain tidak baik, maka semuanya itu tidak dipertanyakan. Karena orang nggak akan melihat apa yang kita bisa. Yang mereka lihat adalah bagaimana kita berperilaku kepada orang lain. Itu yang dilihat oleh orang. Nah, makanya wala yush'iranna bikum ahada. Jangan sekali-kali menunjukkan siapa dirimu kepada orang lain. Asal kamu itu kepada orang lain baik, berbicaranya baik, berperilakunya sopan, berakhlakul karimah, maka orang akan menerimamu. Tidak usah menjelaskan siapa dirimu, tapi ketika engkau berperilaku yang baik kepada orang lain, maka orang akan mengerti tentang dirimu. Nah, ini salah satu metode ketika kita mau menyuruh orang. Ketika kita mau ngirim orang, mengirim delegasi atau mengirim perwakilan, entah di mana saja, entah perwakilan lembaga, kemasjidan, perwakilan apa sajalah, maka 4 hal ini harus diperhatikan. Pertama, fab'asu ahadakum. Kirim orang, kirim delegasi, tapi jangan sembarangan. Lihat dulu orangnya. Biwarikikum, kalau ngirim orang itu ya dikasih sangu, jangan pakai ongkos sendiri, kasihan. Dia sudah mengorbankan waktunya, sudah capek-capek datang ke tempat acara atau ke tempat yang dituju, tapi tidak dikasih bekal. Ini salah satu metode. Jadi biar sama-sama enak. Umpama masjid ini ingin
mengirim perwakilan ke lembaga kemasjidan Indonesia umpama, kirim salah satu mana yang kira-kira bisa membawa misi kemasjidan, jangan lupa dikasih ongkos. Dikasih ongkos untuk makan, biaya perjalanan. Fab'atsu biwarikikum ilal madinati falyandur ayyuha azka ta'am. Kemudian lihat orang ini, dia pandai tidak di dalam menjaga keagamaannya. Karena orang kalau pandai memilih makanan berarti dia orang yang hati-hati. Falyandur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqim minhu. Kemudian orang yang dikirim itu orang yang tidak terlalu rakus, yang bisa menahan diri. Jadi bukan hanya untuk kepuasan dirinya, tapi juga untuk orang lain. Cari orang yang seperti ini. Wal yatalataf, tapi dari semuanya itu yang paling penting adalah siapa yang paling bagus akhlaknya. Itu yang dikirim. Jangan cuma pinter doang tapi nggak punya akhlak. Cari yang ada akhlaknya. Wal yatalataf wala yush'iranna bikum ahada. Kemudian cari orang yang tidak terlalu mau menonjolkan dirinya. Kalau orang yang suka menonjolkan dirinya ketika dia dikirim, maka yang ditonjolkan adalah dirinya sendiri, bukan lembaganya. Maka ini banyak sekali pelajaran yang dipetik dari percakapan Ashabul Kahfi ketika mengirim salah satu di antara mereka untuk membeli makanan ke kota. Jadi bisa diambil berbagai macam ilmu di situ. Falyatikum birizqim minhu wal yatalattaf wa la yush'iranna bikum ahada. Innahum wal yatalattaf dulu. Seperti yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, wal yatalattaf itu tulisannya merah. Sebagai tanda bahwasanya ini adalah kata yang ada di tengah dari sekian kata yang ada di dalam Al-Quran. Jadi bukan karena dulu darahnya Sayyidina Utsman pernah jatuh ke kata-kata wal yatalataf, bukan. Tapi ini adalah kata yang ada di tengah di dalam Al-Quran. Antara surah Al-Fatihah dengan surah An-Nas, kata wal yatalattaf ini ada di tengah dari sekian deretan kata yang ada di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwasanya misi utama yang dibawa oleh Al-Quran adalah kasih sayang, kelembutan. Jadi bukan sesuatu yang kebetulan. Wal yatalattaf. Jadi agama ini semuanya adalah untuk mengantarkan manusia menjadi orang yang lemah lembut. Mulai dari sholat. Sholat itu tujuannya adalah tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang yang bisa menahan diri dari kejahatan dan kemungkaran itu orang yang punya hati yang lembut. Gak bakalan orang itu bisa menghilangkan atau menahan diri dari kemungkaran dan kejahatan kalau dia tidak mempunyai akhlak yang baik, yang tidak mempunyai kelembutan. Orang disuruh sholat agar dia semakin lembut kepribadiannya. Itu masuk dalam wal yatalattaf. Kemudian puasa apalagi? Puasa itu mendidik jiwa agar menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang bisa menjalankan perintah Allah dan menjauhi
larangannya. Dan orang yang bisa menjauhi larangannya, menjalankan perintahnya, itu adalah orang yang mempunyai kepribadian yang baik. Orang yang punya kepribadian yang baik itu masuk dalam kata wal yatalattaf. Orang bayar zakat itu apa? Gambaran dari orang yang dermawan. Gambaran dari orang yang murah hati. Orang yang murah hati, dermawan, berbelas kasih, empati kepada orang lain, itu pasti orang yang punya kepribadian yang baik. Itu masuk dalam wal yatalattaf. Haji juga kayak begitu. Ketika haji kita dilarang apa? Wala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ketika haji enggak boleh ngomong kasar, enggak boleh berseteru, enggak boleh bertengkar dan seterusnya. Itu adalah perjalanan agar manusia itu menjadi orang yang lemah lembut. Ketika selesai haji, ilmu dan berbagai macam pelajaran di dalam haji ini diharapkan menjadikan seseorang itu mempunyai kepribadian yang baik, mempunyai hati yang lembut, masuk dalam wal yatalattaf. Jadi semua aspek kehidupan yang ada di dalam agama Islam itu mengarah kepada kelembutan semuanya. Bahkan ibadah-ibadah yang lain yang diperintahkan oleh Allah itu semuanya mengarah kepada agar manusia itu menjadi orang yang baik, menjadi orang yang penuh kasih sayang. Maka wal yatalattaf ini bukan kebetulan berada di tengah Al-Quran, tapi memang ini misi utama agama Islam, membawa kedamaian, membawa kesejukan, kasih sayang kepada sesama manusia. Wal yatalattaf. Innahum, sesungguhnya orang-orang nanti yang ada di luar sana, iyadharu alaikum, kalau sampai mereka itu mengetahui jati diri kamu gitu. Jadi ketika yang satu ini disuruh ke kota, disuruh menyimpan identitasnya dan dikasih dikasih peringatan, iyadharu alaikum, kalau orang kota nanti tahu siapa dirimu, yarjumukum, kamu pasti bakalan dirajam sama orang-orang yang ada di luar sana. Karena masih beranggapan orang yang di luar sana itu pemeluk agamanya penguasa. Karena dikhawatirkan karena orang Ashabul Kahfi belum tahu perubahan yang ada di luar. Masih mengira bahwasanya orang-orang di perkotaan itu adalah orang-orang yang penguasa. Jadi kalau sampai ketangkep berarti mati kita semuanya. Yarjumukum ayyaktulukum birrajmi, kalian bakalan dibunuh dengan cara dilempar dengan batu. Au yu'idukum fi millatihim, atau kalian bakalan dipaksa untuk kembali kepada agama mereka. Walan tuflihu idzan abada, kalau sudah kayak begitu maka kalian semua tidak bakalan beruntung, karena kita bakalan dihabisi sama penguasa. Wa kadzalika, kemudian ternyata
ketika mereka sampai di Madinah atau sampai di kota, saat Ashabul Kahfi ini membeli sayuran, ketika membeli sayuran, pedagangnya ini kaget karena yang dipakai ini adalah koin yang umurnya perkiraan 300 tahun yang lalu. Tidak sama dengan mata uang yang dipakai sekarang. Akhirnya ditanya sama pedagang, "Kamu ini siapa?" Awalnya tidak ngaku. Tapi karena yang diutus karena Ashabul Kahfi ini melihat ada perubahan di kota, orangnya kok sekarang rapi, sekarang orangnya kok wajahnya ramah, tidak seperti waktu dulu dia melihat kota itu penuh dengan penguasa, orang-orangnya penguasa. Orang yang di pasar kok ramah-ramah semua. Kemudian dia lihat ada sifat-sifatnya orang yang beriman. Yang di pasar ini dia lihat kok banyak orang-orang yang beriman kepada Allah. Maka saat melihat situasi seperti itu, ketika ditanya, "Siapa kamu?" Pedagang itu nanya, "Siapa engkau?" Maka dia menceritakan bahwa kami adalah kami adalah pemuda yang lari dari penguasa zaman dulu. Mendengar bahwasanya yang datang ini, yang membeli ini adalah pemuda yang dulu diceritakan oleh nenek moyang mereka. Jadi Ashabul Kahfi ini menjadi legenda. Turun temurun diceritakan oleh nenek moyangnya ke anak cucunya. Dulu itu ada pemuda yang lari dari penguasa untuk mempertahankan keimanan. Masuk ke dalam guanya nggak disebutkan. Pokoknya ada pemuda yang rela meninggalkan keluarga untuk menyelamatkan agamanya. Itu diceritakan terus sampai ketika pedagang ini bertemu langsung dengan Ashabul Kahfi, mereka kaget. Berarti ini orang yang diceritakan oleh nenek-nenek saya dulu, oleh orang tua saya, nenek saya dulu. Pemuda yang melarikan diri untuk menyelamatkan keimanannya. Akhirnya orang-orang mengikuti kemana arah pemuda ini kembali, sampai menemukan bahwasanya Ashabul Kahfi itu berada di dalam gua. Ketika yang satu ini masuk ke dalam gua, mereka mendapati teman-temannya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggal. Ceritanya begitu. Jadi ketika masuk ke dalam gua, ternyata teman-temannya sudah meninggal. Wa kadzalika, maka di sini disebutkan oleh Allah, wa kadzalika kama ba'asnahu a'sarna. Maka setelah kami tidurkan, kemudian kami bangunkan, kami tampakkan mereka, kami munculkan mereka, alaihim, kepada orang yang ada di masa itu. Jadi Ashabul Kahfi yang tidur ratusan tahun itu dibangunkan, dimunculkan, dipertemukan kembali dengan orang pada zaman itu. Liya'lamu, agar orang yang hidup pada zaman itu mengetahui. Ai qaumuhum, liya'lamu qaumahum.
untuk memberikan pelajaran kepada kaumnya, anna wa'dallahi haqqun, bahwasanya janji Allah bahwasanya orang itu nanti bakalan dibangkitkan dari alam kubur itu haqqun, itu benar adanya. Bitariqi annal qadir ala inamatihim al-muddah at-tawilah wa ibqa'ihim ala halihim bila wada qadirun ala ihya'il mauta, dengan metode bahwasanya Tuhan yang bisa menidurkan mereka ratusan tahun, kemudian badan mereka utuh tanpa ada cacat dan tanpa ada makanan sama sekali, masih hidup kemudian dibangkitkan oleh Allah. Ini menjadi pelajaran bahwasanya kurang lebih seperti itulah Allah nanti membangkitkan manusia dari alam kuburnya. Yang mampu menidurkan Ashabul Kahfi ratusan tahun, menjaga badannya tidak hancur kemudian dibangkitkan kembali, maka Tuhan yang sama itu pula yang nanti akan membangkitkan manusia dari alam kuburnya. Wa anna sa'ata la raiba fiha, dan sesungguhnya hari kiamat itu tidak ada keraguan di dalamnya. La raiba fiha. Idh yatanaza'una bainahum, ketika orang-orang sudah kumpul di tempat Ashabul Kahfi. Idh yatanaza'una bainahum, orang-orang saat itu saling berebut. Yatanaza'una, antara yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Ada dua kubu nih. Ketika mereka sampai di guanya Ashabul Kahfi, orang-orang itu terbagi menjadi dua. Iz yatanaza'una bainahum amrahum, tentang bagaimana kita memperlakukan Ashabul Kahfi. Faqalu, maka orang-orang yang kafir angkat bicara. Ubnu alaihim bunyana, bangun di sekitar gua ini bangunan atau tembok, biar tidak ada bekas sama sekali. Jadi biar orang yang akan datang tidak mengetahui apa itu Ashabul Kahfi. Jadi orang-orang kafir seperti itu. Karena ada bukti nyata tentang keimanan kepada Allah. Jadi biar ini tidak menyebar kepada yang lain, mereka mengusulkan tutup saja guanya. Bangun apa? Kita bangun sekeliling kita ini, sekeliling gua ini, bangunan yang nanti menghilangkan cerita tentang Ashabul Kahfi. Ubnu alaihim bunyana yasturuhum, yang bisa menutup tempatnya Ashabul Kahfi. Karena kalau ini dibiarkan, maka orang itu akan beriman kepada Allah. Karena pelakunya jelas. Ashabul Kahfinya ada di dalam gua tersebut, dijaga ratusan tahun, masih hidup, kemudian pas dibangunkan mereka dipanggil sama Allah, diwafatkan. Jadi untuk memperingati mereka itu, orang-orang kafir inginnya menghilangkan jejak mereka. Ubnu alaihim bunyana, tutup saja gua tersebut. Rabbuhum a'lamu bihim, Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka.
Qala alladzina ghalabu ala amrihim. Kemudian berbicaralah kubu yang berkuasa saat itu. Jadi kubu yang berkuasa saat itu adalah orang yang beriman. Jadi pada masa itu orang yang beriman punya kekuasaan. Adapun orang kafir hanya komunitas yang sedikit. Walaupun sedikit mereka berkomentar seperti itu. Tutup saja guanya. Wa qala alladzina ghalabu ala amrihim, dan berbicaralah orang yang berkuasa di antara mereka. Amrul fidyah wa hum al mu'minun, mereka adalah orang-orang yang beriman. Lanattakhidanna alaihim masjidah, kami akan bangun di sekitaran gua ini masjidah, masjid atau tempat untuk beribadah kepada Allah. Liyusalla fihi, untuk orang bisa menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fa'ala dzalika, akhirnya direalisasikan apa yang diucapkan oleh penguasa saat itu. Ala babil kahfi, dibangunlah tempat ibadah berada di depan mulut gua. Jadi di depan guanya itu dibangun masjid. Nah, ini pentingnya juga orang beriman berkuasa itu penting seperti itu. Orang beriman kalau berkuasa dan dipakai keimanannya, maka dia akan memperjuangkan agama. Orang kafir walaupun sedikit, mereka akan berani mengusulkan untuk menghilangkan ajaran agama, sebagaimana yang tercatat di sini. Walaupun mereka orang nomor 2, bukan orang yang berkuasa, mereka pertama kali langsung mengatakan tutup saja guanya. Padahal orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang beriman saat itu belum berkomentar. Tapi orang-orang kafir sudah berani berkomentar duluan. Ubnu alaihim bunyana, tutup saja guanya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya kemungkaran itu pada awalnya akan ditunjukkan. Orang yang melakukan kemungkaran itu akan menunjukkan dirinya, karena untuk menutupi kemungkarannya. Mereka action tujuannya untuk menutupi kemungkarannya. Kalau orang Islamnya down, maka kita kalah. Jadi orang-orang yang ahli maksiat apa-apa, mereka kan pasti pakai undang-undang, pakai backup ini, backup itu. Kalau orang Islamnya lemah, maka seterusnya kemungkaran itu akan berjalan. Tapi kalau orang Islamnya berani, apalagi dia berkuasa, dipakai kekuasaannya untuk membela agama Allah, maka yang terjadi seperti apa yang terjadi kepada Ashabul Kahfi. Lanattakhidanna alaihim masjidah. Jadi untuk mengenang Ashabul Kahfi, biar orang-orang generasi setelahnya itu akan tahu tentang Ashabul Kahfi, akhirnya dibangunlah di situ masjid. Karena monumen itu perlu. Monumen itu perlu untuk mengingatkan orang yang akan datang. Kalau sekarang, kalau agak orang yang umroh, ketika melihat makam baki, pemakaman Ma'la, pemakaman Sayyidatina Khadijah, rumahnya Nabi, kita sudah tidak bisa melihat dengan utuh di mana letaknya.
kecuali orang-orang yang tahu. Karena dulunya itu tempat rumahnya Nabi dulunya itu dijaga sama kita selaku ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi untuk memperingati, untuk pelajaran generasi setelahnya, gitu. Rumahnya Nabi dulu dijaga. Pemakaman Sayyidatina Khadijah Kubra dulu ada kubahnya. Jadi bukan tujuannya bukan apa-apa, tapi untuk pelajaran bahwasanya yang dikubur di sini ini adalah wanita yang mulia. Jadi biar orang generasi setelahnya itu tahu bahwasanya Islam itu bukan sekedar dongeng, tapi sejarahnya itu nyata. Pelaku sejarahnya nyata, bukan hanya sekedar dongeng saja. Kalau kita ditanya di mana kuburan Siti Khadijah, kalau zaman dulu akan bisa ditunjukkan itu kubahnya. Dulu ada kubahnya. Kalau sekarang orang umroh ziarah ke makam Siti Khadijah nggak bakalan tahu, kecuali ada yang nuntun. Karena cuma ditandai dengan batu. Itu pun batu tulisannya cuma nomor. Nomornya pakai bahasa Arab lagi. Makanya pentingnya monumen sejarah, monumen bangunan itu bukan hanya sekedar bangunan, tapi untuk menjadi pelajaran generasi yang akan datang. Ini loh bukti nyata sejarahnya. Kalau dihilangkan, maka sebagian sejarah itu akan hilang. Maka Ashabul Kahfi ini diperingati keberadaannya oleh penguasa yang beriman saat itu dengan dibangun masjid agar generasi yang akan datang tidak kehilangan sejarah. Ubnu alaihim lanattakhizanna alaihim masjidah. Nah, makanya itulah perlunya kita mempelajari segala sesuatu. Jangan sampai karena ada pemahaman yang tidak baik kemudian menganggap bangunan itu hanya sebatas bangunan saja, tidak ada ceritanya. Nah, karena bangunan sebenarnya ada ceritanya untuk peringatan generasi yang akan datang. Rabbuhum a'lamu biha lanattakhidhanna 'alaihim masjidan sayaquluna salasatur rabi'uhum kalbuhum. Ada yang mengatakan mereka itu jumlahnya 3, yang keempat adalah anjingnya. Wa yaquluna khamsatun sadisum kalbum, ada yang mengatakan 5 jumlahnya, yang 6 anjingnya. Rajman bil ghaib, itu hanya sekedar perkiraan. Wa yaquluna sab'atun wa thaminum kalbum, ada yang mengatakan 7, yang ke-8 adalah anjingnya. Qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Katakanlah bahwasanya jumlahnya Ashabul Kahfi itu hanya Allah yang tahu, dan hanya orang yang sedikit yang mengetahui berapa jumlahnya. Ini Allah membebaskan kita. Allah sebenarnya gampang berfirman bahwasanya Ashabul Kahfi itu jumlahnya 7 atau jumlahnya 5. Tapi di sini Allah tidak menyebutkan seperti itu. Karena sebenarnya jumlah itu tidak penting. Yang dipentingkan adalah pelajaran dari Ashabul Kahfi. Maka tidak disebutkan tempatnya di mana, jumlahnya berapa, tahunnya berapa, tidak disebutkan di sini.
Tidak disebut di dalam Al-Quran. Yang ditujukan oleh Allah adalah bagaimana kita mengambil pelajaran dari Ashabul Kahfi. Ini saja, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan bacaan Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be